mengembalikan konslet kemudian di set ke vector? Belum pernah. Oh, belum pernah. Itu bukan pengalaman. Kalau rusak iya gitu kan, karena kita punya betina udah konslet tiba-tiba jadi koek lagi kayak gitu kan, itu tergolongnya rusak, konsletnya rusak kayak gitu loh. Tapi kalau burung yang benar-benar jalan kemudian di set ulang ke vector belum pernah. Belum pernah. Dikembalikan lagi gitu. Vector, dia konslet. Kembalikan ke vector saya belum pernah. Karena ini taruhan kalau ini. Iya, nanti kalau dia kembali, kalau rusak malah kita nggak punya. Oke, buat para pecinta kopi, jangan lupa nikmati kopi Fai. Dan sekarang juga ada varian baru yaitu kopi codot. Kopi codot ini produksi juga dari Mas Fai Duki, asli Temanggung. Pokoknya buat kalian para pecinta kopi, jangan lupa nikmati dan pesan sekarang juga kopi Fai. Jadi ya iki menawa tidak takut lagi. Dari lagu kan juga sudah beda kan. Ya ada ngeslune. Masih dekornya masih gerak. Kadang kalau kiri nggak lihat. Iya, berarti volumenya nggak ada. Pertengahannya. Yang putih ini. Masih. Lanjut. Masih ini gerak-gerak tipis. Atur nafas, tarik lagi. Ini masih. Kan dia nggak berhenti. Masih ini masih ya putus. Oh putus iki. Ini cuma itu. Tapi nek sing gawe uji coba manuk larang ya berat toh bos. Cara ki modal 10 juta ke uji coba. Ilmu itu mahal iya. Tapi sekarang di depan pintu kok mau bunyi berarti mau wedi karo pot berarti. Mungkin burung ini takut sama bunga ada ya. Betina tapi takut sama bunga. Nah ini masih kelihatan tipis. Lanjut. Masih gerak ekornya. Putus. Ini putus. Oke nih si Bella ini. Biasanya kan kalau betina kan ada juga yang betina vector, kemudian ada betina konslet, gacor dan lain sebagainya. Tapi tahapannya sebenarnya menuju ke betina konslet itu berawal dari betina vector dulu atau kalau gimana? Saya tetap sama jantan betina awalnya tetap vector. Karakter burung vector ya, bukan berarti terus dia harus main vector enggak. Tapi karakter burung itu pasti vector kalau menurut saya awalnya. Karena dari vector burung vector itu birahinya akan lebih cepat naik. Burung vector? Iya, beda dengan burung gacor. Karena burung gacor itu kan ibaratnya dia tidak main emosi. Kalau gacor cuma menggerakkan birahi, terus dia tidak cepat naik, stuck di situ itu loh, katakanlah seperti itu. Kalau untuk burung vector betina aja full vector, kita main full kerakap, dia kena rata-rata kan tidak pakai jemur. Dia kena jemur sedikit aja birahinya naik. Jadi burung vector itu cenderung birahinya lebih cepat naik. Itu entah memang karakternya seperti itu atau apa, saya juga belum pernah riset itu. Tapi rata-rata yang saya punya, yang saya proses untuk jantan atau betina konslet itu awalnya pasti burung vector. Tapi jadinya ke betina konslet itu di titik yang mana Om? Maksudnya dipasangin atau kemudian rubah sendiri jadi konslet atau gimana Mas? Jadi, prosesnya? Kalau saya pernah proses dari nol, benar-benar proses dari nol itu betina Ozawa. Itu benar-benar saya dari beli bahan di postingan itu. Dulu pernah di vlog juga. Saya itu tipikalnya vector. Tapi saya set vector gagal. Burung itu. Malah kalau di set vector dia cenderung jadi galak. Nah, terus akhirnya saya pakan kenceng, saya jemur kenceng, burung itu jadi gacor. Dari gacor birahinya naik, terus
keluar dobelannya waktu itu di rentengan. Keluar dobelan itu proses 6 bulan, terus dia keluar tanda bunyinya. Nah baru setelah dia keluar tanda bunyi stabil, saya carikan pasangan dan dia konslet. Oh gitu. Nah itu pun pasangannya kan saya coba dari awal itu, saya coba tempel betina, diajar. Saya tempel jantan, diajar. Saya pakai paut, diajar. Ketemunya pakai loloan kalau si usaha itu. Ya pakai loloan, yang loloh itu nggak sampai 1 jam prosesnya. Saya masangi, saya kasih loloh 2, yang satu diajar, ngeloloh yang satu naik, karakternya langsung berubah. Dia bunyi sudah, lagunya juga berubah. Tapi yang di depan jenengan ini Bella ini kemungkinan bisa nggak Mas kalau dirubah, di set jadi konslet? Kalau saya lihat tipikalnya dia di lapangan, kemungkinan 70% bisa menuju ke konslet loh. Karena dia kalau di lapangan, setelah dia buang faktornya, dia bunyi nyaman, jedanya rapet, nggak pakai koek, dia cuma balik bunyi lagi, balik bunyi lagi. Jadi sudah main jeda burung ini sebenarnya. Tapi harapan saya malah burung ini jangan sampai lari ke konslet. Lari yang konslet. Iya, biar tetap bisa main vektor. Tapi kalau saya boleh tanya ke jenengan ya, burung vektor dengan ciri seperti apakah yang bisa kita olah menjadi konslet? Jadi gini Om, mungkin setiap betina konslet, betina vektor itu ada kemungkinan untuk lari ke konslet. Tinggal nanti memang karakter burungnya sendiri, birahinya itu bisa up, apa ya, maksudnya birahinya itu setelah dia naik birahi itu bisa lari terus ke gacor, atau over birahinya dia mandek. Kan banyak juga yang dia over birahi jadi mandek. Ada juga dia semakin birahi semakin enak, semakin enak, semakin enak, jadinya larinya gacor terus bisa lari ke konslet. Setelah dia dia bunyi gitu kan, birahinya naik. Setelah dia naik, dia udah nggak dominan vektornya. Ini persis kayak Jawa dulu. Setelah dia awalnya kuak, setelah dia rajin udah bunyi 1-2 kali, hilang vektornya, dia itu hilang, cenderung ke gacor. Terus main jeda, sudah kelihatan kan di situ. Progresnya itu udah kelihatan. Walaupun tidak semua betina vektor bisa diproses ke konslet, tapi paling tidak kita bisa memahami, burung ini larinya ke mana sih gitu. Berarti kalau kita memahami mungkin dari nada saja bisa di. Iya, nadanya sudah kelihatan. Kalau burung yang full vektor kan cenderung lagunya itu datar, benar gitu terus. Kalau burung yang jatuhnya nanti ke vektor gacor terus, itu kan nadanya udah enak, ada ngereslunya. Iya, ada gelombangnya, terus tengahannya itu biasanya nadanya enak. Terus pembawaan lagunya juga enak. Dan biasanya burung yang pembawaannya lagunya kan durasinya bisa maksimal. Beda dengan burung yang bawanya kencang gitu lah, biasanya tetap nggak bisa maksimal. Oke, tapi lebih realnya ya Mas, misal katakanlah di depan ini bisa dicetak menjadi konslet ya. Nah, posisi sekarang kan ini pasangannya jantan. Nah, kalau mau diproses menjadi konslet itu tahapannya gimana Mas Ampun? Kalau untuk kita bicara Bella aja ini maksudnya. Bicara burung lain karena setiap burung kan karakternya beda. Saya bicara Bella sendiri. Contohnya di depan Mas. Ya, contohnya ini. Burung ini kalau misalnya saya mau memproses burung ini konslet, burung ini saya sendirikan dengan pasangannya. Sementara Bella sendiri kan dia sekarang pasangan, tapi tidak saya taruh sangkar kotak. Terus saya koloni sama burung lain biar menjaga emosinya dia, karena kalau di sangkar bulat di koloni dia berantem sama pasangannya. Tapi kalau dia di sangkar kotak sama pasangannya, dia kawin. Dia tidak ada vektornya. Dicabut dari situ dia udah gacor. Tipikalnya gacor. Terus lagunya juga lebih slow dari ini, tidak ada kuatnya. Kemungkinan bisa jadi diproses dengan sangkar kotak karena dia kan settingannya kawin. Terus burung ini tidak drop kalau kawin, tinggal nanti atur kawinnya saja. Kalau sering kawin juga nggak bagus. Kalau kawin cabut dibunyikan, kawin cabut dibunyikan kan
insya Allah bisa dia menuju ke konslet. Berarti dalam arti jenengan sudah punya settingan ya, kalau ini mau dicetak ke konslet kan tinggal Ya, ditaruh ke sangkar kalau kotak. misalnya saya mau larikan ini ke konslet untuk bola sendiri kan ibaratnya sudah ketemu settingannya. Saya menjaga vektornya dia udah ketemu. Jadi kalau saya mau ngilangin vektornya, saya juga udah tahu kuncinya si bola ini. Tinggal dirubah settingan dengan yang sekarang. Insya Allah dia vektornya hilang, burung ini ke gacor. Insya Allah juga dengan tipikal dan lagu yang seperti ini dia bisa konslet. Bisa konslet. Tapi tentu kembali lagi beda burung, beda karakter. Beda karakter. Terus selama proses tergantung juga nanti akhir-akhirnya dengan rezeki loh. Rezeki. Kita proses, kita lah ini bola ini, saya proses untuk saya mau bikin bola, ibaratnya saya mau mencetak bola jadi konslet. Kalau memang rezeki seminggu jadi bisa aja. Tapi kalau yang di atas tidak meridhoi ya bisa aja 4-5 bulan lagi baru konslet yang bisa. Cuman kalau dari lagu sendiri ini sudah mendukung. Ini sudah mendukung untuk dicetak ke konslet. Cuman memang untuk saat ini saya jangan sampai bela ini konslet malahan. Tapi kalau prediksinya jenengan, misal ini bisa dicetak ke konslet, durasinya akan sama atau menurun? Kalau untuk betina biasanya sama. Biasanya sama. Iya. Awalnya mungkin menurun, tapi nanti setelah dia mapan akan maksimal lagi. Betina kan memang lebih gimana untuk durasi lebih maksimal daripada jantan. Kalau jantan kan menang di jeda. Kalau betina itu memang lebih maksimal di durasi. Cuman kestabilannya kan beda dong. Jantan sama betina. Betina itu lebih fase mandeknya itu lebih lama daripada jantan. Jantan selama kawinnya masih bagus, oke, jangan terus. Kalau betina kan pasti ada fase bertelurnya, terus nanti kondisinya juga dia kurang stabil, gimana ya, tidak bisa terus digas terus biasanya. Betina itu kan misalnya satu kali main paling enggak cuma 2-3 sesi sudah. Kalau jantan kan bisa sampai 6 sesi, 5 sesi gitu. Berarti bisa dibalik juga ya Om. Kalau misal ini sudah disetting ke konslet, terus mau dibalikan ke vektor juga bisa. Nah itu saya belum bisa memprediksi kalau ini misalnya disetting ke konslet dia balik ke vektor lagi apa enggak, nggak tahu. Karena kalau nanti udah konslet kan karakternya udah beda Om sama vektor. Burung itu sudah beda karakter lah, katakanlah sudah dirubah karakter, nanti bisa lagi nggak ke vektor? Mungkin bisa, nanti di single dulu biar dia keluar emosinya lagi, tapi kan prosesnya juga tidak semudah itu gitu. Makanya saya masih sayang kalau burung ini lari ke konslet gitu. Jadi memang saya jaga biar dia vektor aja lah. Tapi pengalaman jenengan sendiri pernah nggak mengembalikan konslet kemudian di set ke vektor? Belum pernah. Oh belum pernah. Itu bukan pengalaman. Kalau rusak iya gitu kan, karena kita punya betina udah konslet tiba-tiba jadi koek lagi kayak gitu kan, itu tergolongnya rusak, konsletnya rusak kayak gitu loh. Tapi kalau burung yang benar-benar jalan kemudian di set ulang ke vektor belum pernah. Kembalikan lagi gitu. Vektor dia konslet kembalikan lagi ke vektor saya belum pernah. Karena ini taruhan kalau ini. Iya, nanti kalau dia kembali, kalau rusak malah kita nggak punya. Ini jadi bahan taruhan nih, semoga nanti suatu saat iso Mas. Nah kalau memang nanti ya namanya kan kita belajar, kita terus mencoba. Semoga bisa dengan proses seperti itu kan lebih enak. Kita mau tinggal kondisional aja kan. Sekarang yang rame apa? Konslet, setting konslet, kita main konslet. Rame vektor, kembalikan lagi ke vektor. Jadi belum pernah ya Mas Ambono ini sengaja, maksudnya set ulang itu vektor ke konslet, terus konslet ke vektor lagi. Konslet ke vektor belum pernah. Belum pernah selama ini yang kembali konslet kembali vektor ya belum, itu rusak, trouble gitu kan jadinya vektor. Nah, semoga saja nanti bisa suatu saat bisa mencetak yang seperti itu, di set konslet dia oke, kembalikan lagi ke vektor dia oke. Karena gini, ini apa ya? Terlihat nyata gitu. Barang yang nyata kan pasti bisa dipelajari. Benar. Sekarang gini, dulu kita mencetak konslet, pikiran kita wah susah, kali kita nggak bisa, seakan mau putus asa. Tapi sekarang itu udah bukan rahasia. Bukan rahasia lagi, terus bukan hal yang mewah lah, katakanlah seperti itu. Banyak pemula yang bisa nyetak konslet. Itu kan berarti bukti kalau
ini bisa dipelajari. Bisa dipelajari, Iya. bisa disenauni ya mas. Iya, dengan kita memahami, dengan kita teliti dengan burung mungkin kan bisa. Nah, siapa tahu suatu saat saya bisa memahami yang seperti itu. Terus burung, misalnya katakanlah ini burung mau dibuat vektor, kita set vektor, kita mau buat konslet, kita set konslet. Karena burung ini Om, dia main di umum oke, main di vektor oke. Kalau terutama si Bella ya, dia main di kelas konslet katakanlah seperti itu. Dia nggak pakai kuek, langsung mungkin di bawah pas mau naik tok kuek, begitu di atas track konslet sebenarnya kayak burung konslet. Tipikal mainnya kayak burung konslet. Tapi kalau main di vektor, dia cari track, dia main pad, lempar, lepas, nanti kalau udah keluar nyamannya kembali lagi kayak pas dia main di umum. Oke, nih jadi ya gigi menawa tidak takut lagi. Dari lagu kan juga sudah beda. Ini ya ada ngeslu nih. Nah, masih ekornya masih gerak. Kadang kalau kuli nggak lihat, iya berarti volumenya nggak ada penahannya. Yang putus ini masih. Nah, lanjut, masih ini gerak-gerak tipis. Atur nafas, tarik lagi. Ini masih. Dia nggak berhenti. Nah, masih nih. Ini masih Om. Putus. Oh putus iki. Jadi memang untuk si Bella ini ambil nafasnya dia nggak berhenti. Ya, cuman lagunya pelan, ambil nafas, angkat lagi. Tapi repotnya nanti harus ngemat ya mas. Iya. Ketika ambil nafas itu kan nanti kalau juri yang nggak lihat bisa. Ya, dia sering burung diputus kayak gitu karena volumenya nggak kelihatan. Cuman jadi kita yang pintar-pintar lihat posisi juri kan. Misalnya sangkar kayak gini, sangkarnya dihadapkan yang kelihatan ekornya kan bisa lebih terpantau. Bedanya kan udah kelihatan. Jadi kemungkinan bisa, sangat bisa lah burung kalau untuk bola ini di setting ke konslet. Cuman kalau sekarang saya masih sayang. Berarti dari jeda aja bisa ya mas? Biasanya kan kelihatan burung yang untuk ke konslet kan jedanya rapat. Terus tapi kan ini belum dobelan, lagunya belum dobelan, baru slow dia main jeda rapat. Kalau birahinya di up, dia emosinya diredam, kan bunyinya dominan pakai birahi. Kemungkinan akan keluar dobelannya. Oke. Ini jadi ya ilmu tak atik jadi olah-olah gitu. Jangan pernah takut mencoba, intinya cuma itu. Tapi nek sing gawe uji coba manuk larang ya berat toh bos. Cara ki modal 10 juta ke uji coba. Ilmu itu mahal Om. Iya. Tapi sekarang di depan pintu kok mau bunyi Om, berarti mau wedi karo pot berarti. Mungkin burung ini takut sama bunga ada ya. Betina tapi takut sama bunga. Nah ini masih kelihatan tipis. Lanjut. Masih gerak ekornya. Putus. Ini putus. Oke nih si Bella ini